Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Rudi Lengitan dalam tema storytelling. Steve Jobs, Jack Ma, Jack Welch, Jeff Bezos, dan banyak lagi tokoh dan pemimpin bisnis dunia lainnya adalah seorang storyteller. Mereka mampu memukau, mempengaruhi, dan mengajak banyak orang untuk menaruh minat terhadap ide-ide inovasi bisnis mereka. Kok bisa ya? Jujur seperti yang kita alami, banyak kita ketika kita hadir dan mendengar presentasi bisnis yang menarik sekalipun, jika disampaikan dengan monoton, hanya penuh dengan data-data, kita mudah mengantuk. Tetapi ketika sang pembicaranya mulai diam sejenak, menarik nafas dan berkata, Anda tahu bahwa semua ini dimulai oleh sebuah cerita. Maka mendadak banyak orang terlihat lebih antusias dengan wajah penasaran. Mengapa? Karena presentasi bisnis yang menyampaikan banyak angka, data, analisis, dan grafik membuat otak kiri kita berpikir keras dan mudah kelelahan. Sementara tidak semua data dan fakta yang disampaikan tersebut berhubungan atau relate dengan kita secara langsung. Betul nggak? Sedangkan jika sebuah cerita akan berbeda, terutama kisah nyata, akan lebih membuat rangsangan kepada kita. Karena terasa bukan teori, melainkan kisah-kisah nyata yang memberi ruang kepada otak kanan kita untuk berimajinasi, membayangkan dan menghubungkan atau mengasosiasikan situasi kisah yang disampaikan tersebut dengan diri kita sehingga kita mudah mengingat dan menerimanya. Inilah kekuatan komunikasi storytelling. Storytelling sendiri merupakan kegiatan komunikasi yang menceritakan atau menuturkan sebuah cerita yang menggunakan kata-kata, permainan suara, dan gerakan. Harus diakui bahwa cara yang paling efektif untuk menyampaikan pesan agar mudah kita mengingat dan bertahan dan terbenam lama dalam benak hati kita adalah dengan menggunakan cerita. Tips kerja atau sosialisasi nilai-nilai budaya kerja perusahaan misalnya akan mudah diingat jika diasosiasikan atau dihubungkan dengan sebuah cerita atau peristiwa. Sebagai contoh, sebagai seorang pemimpin atau tim leader yang pastinya kita sering melakukan kunjungan ke kantor-kantor luar kota, maka kita dapat membuka presentasi kita dengan cara menceritakan tentang keindahan dan keunikan kota yang kita kunjungi tersebut. Misalnya topik yang kita sampaikan tentang customer service. Kita bisa mulai dengan menceritakan keramahan, kesopanan, kesigapan dari pelayanan-pelayanan di restoran, bandara, stasiun, terminal yang kita datangi di kota tersebut. Kita juga dapat menceritakan bagaimana kita menyaksikan tarian daerah yang ada di kota tersebut. Ceritakan bagaimana tarian itu dilakukan oleh sekelompok penari berjumlah puluhan tetapi dilakukan dengan kompak dan sinergi. Yang tentunya dapat dipakai juga sebagai cerita pembuka ketika Anda menyampaikan pesan tentang kebersamaan. Steve Jobs sering kali menggunakan cerita-cerita ketika ia melakukan pidato peluncuran produk Apple. Hasilnya, produk-produk mereka selalu menjadi rebutan para konsumen di hampir seluruh dunia. Steve Jobs juga menggunakan cerita-cerita dalam presentasinya. Ia menceritakan dan menggambarkan mimpinya untuk menjadi pelopor revolusi teknologi di dunia. Ia ingin menunjukkan bahwa Apple itu mengubah dunia. Dan melalui cerita-ceritanya, ia mampu menancapkan pesan yang kuat di benak para pendengar dan para investor. Inilah yang kita kenal dengan membangun brand. Mulailah dengan cerita-cerita dan kemudian lanjutkan dengan fakta dan data-data. Tetapi apapun pesan yang kita sampaikan jika tidak didukung data-data dan fakta,
maka pendengar tidak akan antusias dan respek mendengarnya. Meskipun ada kisah dan cerita yang menarik di awalnya. Jika kita tidak melanjutkan dengan fakta dan data, presentasi kita akan disepelekan atau dianggap dangkal dan membual. Untuk meyakinkan dan mendapatkan persetujuan atau menghasilkan komitmen tindakan, maka pesan yang kita sampaikan haruslah akurat dan memuat data yang pasti. Demikian juga dalam konteks dunia kerja dan dunia bisnis. Fakta dan data memainkan peranan yang sangat penting untuk mendapatkan respon yang kita harapkan. Oleh karena itu, saat presentasi, saya selalu menyiapkan data-data pendukung yang relevan untuk menjadi konfirmasi yang meyakinkan, sekalipun data itu adalah data yang umum diketahui banyak orang. Tidak perlu rumit dan kompleks. Kita bisa menyajikan fakta dan data yang kita temukan di lapangan secara ringan. Kita dapat menggunakan foto-foto yang diambil di lapangan atau data dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, atau mungkin menggunakan kesimpulan dan quote dari para tokoh-tokoh terkenal. Apapun fakta dan data yang kita sampaikan, yang penting adalah keterkaitan atau relevansi dengan pesan utamanya. Semua fakta dan data yang kita sajikan berguna untuk konfirmasi yang meyakinkan para pendengar dan memotivasi mereka untuk berespon sesuai harapan kita. Dalam NLP ini disebut dengan leading. Sampaikan data dan fakta itu dalam pesan yang singkat, ringkas, meyakinkan, dan dapat dilakukan. Hindari terlalu matematis atau terlalu banyak data. Sampaikan dengan gambar atau dengan ilustrasi yang akan menstimulus imajinasi para pendengar. Ya, perlu juga adanya kisah-kisah yang menyentuh emosi yang akan mudah menggerakkan respon banyak orang. Greg Settle, penulis buku Mapping Innovation, mengatakan, kisah-kisah yang relate disampaikan dengan intonasi dan gerakan tubuh, serta bumbu-bumbu emosi seperti sedih, bingung, marah, dan bahagia, akan membuat lebih dramatis dan menghipnotis. Jack Ma, pendiri Alibaba.com, juga sering menggunakan metode yang sama, yaitu kekuatan cerita dan narasi yang inspiratif untuk menarik respon banyak orang, sehingga mau bekerja sama dengan dia. Pada saat initial public offering IPO, Jack Ma bercerita bahwa Alibaba bukan saja tempat bekerja, melainkan juga tempat untuk meraih mimpi dan memberi perbedaan. Dan berbagai cerita inspiratif Jack Ma ini kemudian dikutip banyak orang, disebar serta menciptakan dampak besar dan menolong banyak orang. Kita bisa juga menggunakan kisah kita, kisah tokoh terkenal, atau cerita-cerita umum yang sudah dikenal. Bisa menggunakan analogi, perumpamaan, atau kejadian-kejadian yang sedang viral di masyarakat yang kita hubungkan dengan pesan yang mau kita sampaikan. Itu semua jauh lebih menghipnosis orang lain karena disampaikan secara utuh, baik secara visual, auditori, dan kinestetik di dalam benak seseorang. So, kesimpulannya adalah pesan yang diasosiasikan dengan cerita dan dikonfirmasikan dengan didukung oleh data dan fakta akan berdampak kuat untuk mendapatkan respon pendengar. Saya akan tutup sesi ini dengan sebuah quote. Manusia adalah spesies yang kecanduan cerita. Meskipun tubuhnya tertidur, tetapi pikirannya tetap terjaga sepanjang malam. Bercerita pada dirinya sendiri. Demikian pelajaran komunikasi yang efektif dengan tema storytelling pagi ini. Salam sehat dan tetap semangat.